Ya, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, pasti kalian sudah kangen kan sama podcast kami dari yang kemarin-kemarin? Iya, kita juga kangen sama kalian. Tapi inget ya, stay at home aja, biar pandemi ini cepet selesai. Nah iya, betul itu Lun. Di rumah aja ya teman-teman. Terus, kalian juga jangan lupa jaga kesehatan. Oh iya, kayaknya kalian masih ingat gak sih sama kita? Tapi kayaknya banyak pendengar baru sih Lun. Iya nih Vin, perkenalan lagi aja yuk. Spread love, not hate. Anjas. Daripada tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan aja nih. Oke, namaku Vincent Devin. Halo, namaku Trias. Nama saya Farel. Perkenalkan, nama saya Aryo Pambudi. Saya Kristo. Halo, saya Luna. Halo, saya Nois. Oke, mantap. Semuanya sudah saling kenal. Ya walaupun cuma terdengar dari suara, daripada berlama-lama lagi kita mending langsung cus masuk ke sumber daya alam. Skuy. Oke, teman-teman, kalian pastinya tahu kan kalau Indonesia itu kaya dan terkenal sumber daya alamnya. Iya, nah tidak hanya itu saja, tapi Indonesia tuh juga kaya akan kekayaan yang lain loh. Betul banget, kita adalah negara yang kaya raya. Kita memiliki beragam suku dan budaya, beragam daerah, beragam adat, yang tentunya beraneka jenis makanan juga. Iya, nah tidak hanya itu saja, tapi Indonesia tuh juga kaya akan kekayaan yang lain loh. Rel, contohnya itu apa aja sih? Contohnya seperti di Malang ini. Malang kita yang indah dan asri. Ada tuh makanan daerah seperti sego resek, dan juga ada makanan oriental dari Indonesia loh, yaitu bubur sumsum dan masih banyak lagi. Duh, bahas makanan gini jadinya lapar deh. Kepingin banget makan ikan di pinggir pantai sambil nikmatin pemandangan laut. Pingin pol. Aku jadi ingat sih, Indonesia sekarang ini lagi banyak masalah deh mengenai pengoptimalan sumber daya alam di Indonesia ini. Hah, masa iya? Sumber daya di Indonesia bukannya udah pasti dijaga sama pemerintah? Nah iya Lun, hanya saja ada beberapa permasalahan yang akhirnya menyebabkan optimalan sumber daya alam Indonesia kurang efektif Lun. Seperti salah satunya dalam pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi karena kurangnya pengawasan, hal ini menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang meliputi. Kondisi ini ditandai dengan maraknya pengambilan terumbu karang dan pembuangan ikan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta pertambangan tanpa izin. Lalu, juga masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan hutan dengan baik, masih mementingkan kepentingan pribadi. Akibatnya, banyak hutan yang rusak dan sudah tidak layak untuk menjadi tempat hidup para tumbuhan dan binatang. Selain itu, ada juga permasalahan lain, seperti belum jelasnya pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik atau transgenik yang mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia, serta permasalahan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya fosil. Waduh, kita harus berubah nih. Gak bisa, gak boleh kayak gini terus. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam, yakni sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau solusi, menurutku pengoptimalan revolusi industri. Kenapa revolusi industri? Karena semakin berkembangnya teknologi sekarang, kita dihadapkan dengan berbagai masalah seperti bagaimana cara mengelola sumber daya alam, bagaimana menjaga sumber daya alam agar tidak habis, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu dengan adanya revolusi industri ini, Indonesia dapat menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul di masa depan.
Pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip ekofisiensi. Artinya, prinsip yang mengefisiensikan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan di dalam proses produksi. Sehingga hal ini dapat menekan bahkan meminimalkan tingkat energi yang terbuang. Betul. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, hal ini juga baik bagi pelestarian alam. SDA adalah sumber daya yang tidak mudah ditemukan atau diperbaharui, sehingga penggunaannya sebaiknya seminimal mungkin. Di tengah proses perubahan iklim, pemanfaatan SDA sebaiknya tidak berlebihan dan mengedepankan prinsip pelestarian alam. Wah, berarti prinsip ekoefisiensi ini harus diruruti dan wajib digunakan oleh semua produsen di Indonesia. Iya, betul. Lalu solusi selanjutnya tentu meningkatkan kualitas SDM yang ada, karena sangat penting untuk memahami bagaimana mengolah SDA dengan baik dan benar. Solusi selanjutnya yaitu melakukan riset lebih dalam mengenai penggunaan dan pengolahan SDA secara efisien dan ekonomis. Dan tidak lupa melakukan hal yang bersifat berkelanjutan agar SDA yang ada tidak cepat habis. Nah, selanjutnya mengoptimalkan dalam penggunaan teknologi terbaru dalam pengolahan SDA. Hal ini dilakukan agar proses lebih cepat dan efisien. Lalu, selanjutnya yaitu melakukan target pemasaran secara jitu agar hasil produksi dapat tersalurkan dengan maksimal. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah melestarikan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Kita sudah diberi banyak, indah pula, sangat cukup. Kita tentu tidak boleh hanya menikmatinya, tetapi juga menjaganya. Nah, semua itu harus dimulai dari kesadaran kita hidup berdampingan dengan alam. Maka dari itu, tentu kita wajib menjaga dan menyayanginya. Wih, sudah cukup panjang ya pembicaraan kita hari ini. Kami harap kalian dapat menikmatinya. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.